Messiah come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa kita berkumpul kembali bersama-sama di Jum Sema Adonaya. Kita akan renungan pagi. Biasanya setiap hari Jumat, schedule-nya Pak Jamino Witi. Dan hari ini satu tema yang sangat menarik. Beliau akan membahas tentang liciknya hati manusia. Ya, memang kita tahu ya Bapak Ibu bahwa hati manusia itu penuh dengan kelicikan. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, maka hati kita sudah tidak licik lagi. Bagaimana caranya supaya kita bersih dari kelicikan hati? Tentunya kita mau mendengarkan renungan ini bersama-sama, tetap fokus bersama kita. Sebelum kita memulainya, Pak Frans akan bernyanyi dengan lagu dari Kungkungan Malam Gelap. Dipersilakan kepada Pak Frans.
Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Frans, pujian yang sangat indah ya. Kita percaya kalau waktu keadaan apapun dalam hidup kita, kalau kita mengundang Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, segala sesuatu itu akan indah ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyambut renungan pagi. Shalom Pak Jamino, selamat pagi buat Bapak. Dan waktu dan tempat dipersilakan Bapak untuk memimpin doa firman Tuhan. Dipersilakan Pak. Terima kasih Bu Eni. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memulai renungan pagi kita dengan berdoa. Kami bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Engkau yang telah memberikan nafas kehidupan buat kami. Engkau yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Saatnya kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus supaya hati kami benar-benar ingat akan setiap firman-Mu Tuhan. Pulihkan hati kami, pulihkan jiwa kami, pulihkan hidup kami. Bersihkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu terang bagi jalan kami. Urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar renungan pagi ini. Kiranya setiap kami yang mendengar, kami akan menemukan kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami Tuhan. Jikalau kami tetap di dalam firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Roh Kudus melawat kami, menjamah kami, sehingga kami boleh mendapatkan pewahyuan yang baru. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya semua yang keluar benar-benar mengalir dari hati kami yang mengasihi Engkau, dari hati kami yang mencari firman-Mu. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi buat Bapak yang ada di Indonesia dan buat saudara-saudara yang ada di Amerika dan Eropa. Senang sekali kita berjumpa di dalam renungan pagi hari ini, hari Jumat. Dan tema yang akan saya bagikan untuk kita benar-benar mengerti yaitu tentang liciknya hati manusia. Ya. Saya percaya jarang sekali yang Tuhan yang menyampaikan ini. Tetapi ini satu tema yang sangat penting yang hari ini kita mau benar-benar mengerti sehingga kita boleh dipulihkan dari keadaan kita. Nah, saudara, manusia seringkali tertipu dengan apa yang menjadi tampilan ya, saudara. Tampilan luar ya, apakah itu fisik,
Kalau orang bilang ada orang cantik, orang ganteng, ya, penampilan dari pakaian, penampilan dari apa yang dimiliki, saudara. Bahkan dari kendaraan yang dipakai itu bisa menjadi satu penampilan luar yang bias, saudara. Ya. Seharusnya tidak seperti itu. Tapi satu-satunya pribadi yang tertarik pada apa yang di dalam itu hanyalah Tuhan kita, Allah Bapa, saudara. Nah, berbicara tentang hati itu mendapatkan porsi yang penting dalam kekristenan kita. Karena Alkitab berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini sangat penting sekali. Makanya kalau Allah kita hanya tertarik pada hati dan Allah kita menasihati kita untuk menjaga hati, itu tentu ada tujuannya, saudara. Allah tidak pernah iseng ketika dia berfirman, maka firman itulah yang perlu benar-benar kita perhatikan dengan baik, ya. Jadi ketika kita gagal menjaga hati kita, maka siap-siap resikonya yaitu ada bahaya. Ya. Bila kita mengabaikan Amsal 4 ayat 23. Ini ayat yang sangat terkenal yang mendasari kehidupan kita sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hati juga karena kita tahu bahwa dosa Taman Eden, manusia pertama Adam dan Hawa itu karena makan buah pengetahuan, saudara. Ya. Perintah yang pertama kepada manusia yaitu engkau boleh makan dengan bebas semua pohon yang ada di taman ini. Enak sekali kan, saudara? Semua pohon boleh engkau makan dengan bebas. Ya, pohon yang berbuah. Tentunya ada pohon mangga, pohon durian, pohon suku dan seterusnya sekali. Dan itu sebetulnya satu hal yang luar biasa. Tetapi Allah berfirman hanya satu pohon yang jangan engkau makan. Karena ketika engkau makan pohon pengetahuan itu tentang yang baik dan yang jahat, maka pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Jadi hati kita sudah rusak, saudara. Peristiwa Taman Eden tragedi Taman Eden membuat hati kita rusak, sehingga hati kita ini muncul yang namanya jahat dan kebaikan, saudara. Namanya pohon pengetahuan, saudara. Lalu perintah kedua, hukum Taurat, 10 perintah Allah. Manusia juga gagal, saudara. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa mentaati 10 perintah Allah dengan sempurna. Lalu kemudian kita tahu ada perintah yang ketiga dan terakhir, yaitu hukum kasih. Kasihlah sesama manusia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hukum yang utama dan terutama. Tidak ada hukum lagi yang keempat, kelima dan seterusnya. Itu sudah hukum yang final. Hukum kasih ini pun manusia juga gagal. Kita tidak sedang berbicara bahwa semua orang Kristen itu pasti punya kasih. Nah, hati itu mewakili pusat keinginan dan emosi manusia. Di dalam hati manusia itu tersimpan semua ekspresi dari jiwa. Salah satu dimensi manusia, tubuh jiwa roh. Dimana jiwa ini adalah satu perasaan, kehendak, emosi. Dan di dalam hati juga itu akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, yaitu apakah kita dalam kondisi najis hati kita atau dalam kondisi kudus, bersih dari semua dosa. Ya. Buah dan daging telah nyata, firman Tuhan berkata. Ada banyak perbuatan daging, percabulan, macam-macam itu, saudara. Itu munculnya adalah dari hati, saudara. Mari kita akan lihat dasar ayatnya. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Dua ayat saja. Tapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu,
Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dikatakan saudara. Betapa liciknya hati. Tuhan tidak menunjuk pada agama tertentu, saudara. Semua manusia di hadapan Tuhan dikatakan licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Kalau hati manusia sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Makanya ketika Nabi Samuel diminta Tuhan untuk mencari pengganti Saul, saudara. Ya, kita tahu ceritanya, alur ceritanya, saudara. Ketika anak Isai keluar satu-satu, dan ketika anak pertama keluar yang bernama Eliab, ya, dipikir Samuel, wah inilah raja yang dipilih Tuhan. Lalu ternyata pikiran Samuel berbeda dengan pikiran Tuhan. Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya. Janganlah pandang parasnya dan perawakannya, karena aku telah menolak dia. Saul itu tinggi, saudara. Ya. Perawakannya tinggi. Secara manusia dilihat, wah ini pasti raja. Ini pasti orang yang punya kemampuan. Ya. Tetapi salah. Mata Tuhan tidak seperti mata manusia. Ya. Dan Tuhan ngomong, Tuhan tidak melihat apa yang dipandang manusia atau tampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Dari firman itu kemudian Samuel tahu bahwa apa yang menjadi pandangannya berbeda dengan pandangannya Tuhan. Nah, menarik sekali dalam bahasa Indonesia masa kini terjemahan Alkitab dikatakan hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Jadi ada penyakit yang berbahaya yaitu penyakit hati, dikatakan licik dari segala-galanya. Segala-galanya ini apa, saudara? Ya kalau kita lihat indera manusia, ada telinga, ada mata. Itu hati itu paling licik di antara indera yang lain. Mata, telinga itu tidak selicik hati. Karena apa yang tampilan luar itu cenderung bias, tidak presisi, saudara. Tetapi apa yang di hati itulah itu yang dilihat Tuhan dan yang membuat kita berbeda dengan yang lainnya, saudara. Apa itu arti licik, saudara? Licik dalam bahasa Ibrani atau bahasa asli dari ayat tadi, saudara, itu dipakai kata akop. Akop ini artinya adalah menipu, saudara. Loh, kok bisa Pak Jamino? Orang Kristen penipu loh, saudara. Ya, ini benar. Ya. Kalau kita banyak dengar cerita sekitar kita ya, nama Alkitab itulah yang membuat menjadi masalah. Kasus penipuan itu justru tidak hanya orang di luar kita. Di dalam kita banyak sekali, saudara. Ya. Ada nama Daniel, kita tahu Daniel sekali. Kemudian timbul masalah. Masih ingat kasus DNA Pro? Ya. Itu salah satu hamba Tuhan dengan jumawanya memplesetkan ayat demi bisnis itu, saudara. Dan kemudian kita tahu akhir ceritanya. Ya, bos-bosnya tertangkap semua. Ada mungkin ada satu dua yang tidak tertangkap sampai hari ini. Tetapi kenapa? Tanyaannya orang itu menipu, menjadi penipu di sini ya. Pertama alasan yang paling kuat adalah kalau kita bercermin dari Alkitab, kenapa orang bisa menjadi penipu? Yang pertama adalah cinta uang, saudara. Yang sejajar dengan Tuhan itu hanya mamon. Dan mamon ini dari bahasa mamonas ya, bahasa aslinya itu berbicara atau artinya adalah properti, kekayaan dan uang. Ya, jadi tidak semata-mata uang. Jadi orang kenapa nipu?
karena uang. Ya karena cintanya, karena rakusnya dia terhadap uang, ambisinya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, sehingga menjadi penipu. Kapan menyampaikan ini satu gereja, saudara, tentang mamon, ya uang. Pernah saya sampaikan di sini juga, saudara. Video saya dipakai, saudara. Gembala Sidai ngomong nggak suka, karena saya menyinggung sedikit tentang DNA Pro ini, saudara. Karena ini kan temanya kan terkait ya, saudara. Kasus yang memang sudah terjadi, bukan kasus yang karangan ya. Bukan kasus karangan, sudah terjadi, dan memang itu di situ ada satu penipuan yang luar biasa. Ada masyarakat yang ditipu, kemudian dibawa kabur uangnya, saudara. Bahkan dalam satu acara sesi waktu itu ya masih hangat-hangatnya mereka buka kantor di sana, di sini, kemudian waduh banyak yang terjebak di situ. Ini sekali lagi tidak berbicara tentang orang di luar kita, ya. Kita harus bercermin diri kita sendiri dulu. Kalau di dalam gereja kita tidak bisa memiliki hati yang benar, maka bagaimana kita bisa menjangkau jiwa? Ya, penipu, saudara. Ya. Nah, kata penipu ini kan sebetulnya jelas, saudara ya. Jadi betapa liciknya hati manusia, dan licik di sini adalah artinya yaitu menipu. Di dalam kelicikan manusia ada unsur menipu, saudara. Nah, tetapi nanti kita akan lihat bagaimana ending daripada ayat ini. Kita harus benar-benar pahami nanti ada 3 hal, saudara, yang perlu kita pelajari dari ayat ini, saudara. Lalu yang kedua, arti licik atau akop itu adalah bengkok, saudara. Jadi hati kita hari ini dilihat Tuhan, di mata Tuhan, menurut firman Tuhan adalah bengkok, saudara. Apa yang bengkok ini, saudara, tentu tidak bisa berbuat dengan benar. Karena bengkok sudah tidak bisa kepada tepat sasarannya, saudara. Nah, dari dua arti ini dalam bahasa Yunani ya ternyata akop ini dipakai kata skolios. Skolios itu tidak hanya artinya bengkok, tetapi juga sesat, saudara. Ya, ini kita lihat artinya dulu, kita pahami bahwa kata licik di dalam ayat tadi adalah berbicara tentang hati yang bengkok, hati yang suka menipu, dan orangnya disebut dengan penipu. Ya. Menarik sekali kalau dibandingkan dengan terjemahan Alkitab The Message, ya. Dikatakan the heart is hopelessly dark and deceitful. Hati manusia itu gelap dan tipu daya. Bahkan dikatakan kaki yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun, saudara. Makanya kita seringkali mengalami penipuan, ya, kita ditipu oleh sesama saudara kita sendiri, saudara seiman. Itu karena hati ini yang tampilan dalam ini luput dari perhatian kita, saudara. Padahal ini sangat penting. Makanya kita benar-benar perlu Roh Kudus, ya, saudara, supaya kita tidak menjadi penipu, dan supaya kita tidak bisa ditipu, saudara. Dan hanya satu orang pribadi yang bisa mengetahui rahasia manusia. Teka-teki ini hanya bisa dipecahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, pencipta kita, saudara. Ya. Nah, ada 3 hal, 3 poin yang kita pelajari hari ini. Ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, ada kata yang pertama yaitu Tuhan yang menyelidiki hati. Search, ya. Kakar. Nah, menyelidiki ini artinya mencari. Nah, kita seringkali kalau ingin tahu sesuatu, ya, tanya kepada Mbah Google, ya. Searching engine yang utama ya, nomor 1 di dunia. Mungkin ada yang lain, tapi kalau nggak salah Bing itu ya. Tapi Google ini paling familiar lah.
Kalau saudara ketikkan kata-kata tertentu, lalu akan muncul semua. Saudara akan temukan apa yang saudara cari di situ. Nah, tetapi itu ya yang sesuatu yang memang fisik kita bisa cari apapun itu, pengetahuan apapun. Tetapi kata menyelidiki di sini itu artinya yaitu mencari. Dan ini di hadapan Tuhan artinya Tuhan tadi mengatakan bahwa teka-teki yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Dan kemudian ayat selanjutnya katakan yang menyedihkan hati. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, manusia itu telanjang, terbuka, dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Tuhan, saudara. Mungkin kita bisa menyembunyikan kelicikan hati kita di mata manusia. Ya, manusia tidak tahu. Ya. Rencana hati kita yang jahat itu manusia mungkin teman kita nggak tahu. Tetapi ingat ada satu pribadi yang mencari, menyelidiki, memeriksa, meneliti secara mendalam dan bahkan menembus. Ya. Kata akar ini artinya juga sampai menembus. Berarti rahasia hati kita itu sangat mudah dikenali, diketahui, periksa oleh mata Tuhan. Ini kebenaran pertama, saudara, disebut omniscience, ya, kemahatauan Allah. Itu satu fakta, satu kebenaran yang tidak bisa ditentang. Ya, hanya Tuhan, hanya Bapa yang tahu setiap kelicikan hati manusia. Dia menembus hati kita, dan kita tidak bisa sembunyi. Lalu yang kedua, poin kedua, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji saudara, yang menguji batin. Tadi kita tahu yang pertama Tuhan memeriksa, mencari, ya, menembus dan yang menguji di sini bahasa Inggrisnya atau bahkan itu artinya juga memeriksa, tapi pemeriksaan di sini itu lebih spesifik, saudara. Karena kata menguji ini juga ada arti lain yaitu membuktikan. Seseorang dikatakan bersalah itu harus ada buktinya, saudara. Nah, kebetulan saya juga ada satu fungsi lain ya selain saya di keuangan itu ada satu audit ya. Apa yang saya pelajari yaitu audit dengan tujuan investigasi. Nah, investigasi ini audit khusus bukan seperti audit yang internal pada umumnya. Kalau audit internal itu adalah cenderung kepada kepatuhan pada peraturan dan laporan keuangan. Tetapi kalau investigation audit mencari, membuktikan, memeriksa, sampai kemudian ketemu pelakunya dan jumlah kerugiannya. Itu kira-kira, saudara. Tetapi ini Tuhan sendiri, saudara, beda sama manusia. Beda apa yang saya katakan, saudara. Nah, pemeriksaan di sini itu tadi saya bilang lebih spesifik itu menentukan kualitas keaslian atau nilai. Jadi kita tidak bisa sembunyi dari mata Tuhan, ya. Hati kita itu terbaca, ya. Tuhan mampu menembus. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui hati manusia. Dan teka-teki itu hanya bisa dipecahkan oleh Tuhan sendiri. Yang kedua yang kita pelajari hari ini di dalam Yeremia 17 ayat 9 dan 10 ini, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu kualitas hati manusia, kualitas hati kita itu akan terlihat dengan jelas. Kenapa? Karena Tuhan menguji, Tuhan memeriksa, Tuhan membuktikan keaslian kita ini orang Kristen asli atau palsu, saudara. Itu akan kelihatan semua. Sekali lagi ini, saudara, tidak jaminan anak Tuhan orang Kristen itu tidak menipu. Kan firman Tuhan betapa licinnya hati, dan hati kita masing-masing akan dibuktikan Tuhan. Hati kita ini kualitasnya tinggi atau kualitas rendah, asli atau tidak. Hati kita ini punya nilainya atau tidak. Ya, ada banyak kasus, saudara. Tentu saudara bisa temukan hal mungkin saudara pernah ditipu, ya. Saya pun juga pernah, saudara. Jadi anak Tuhan pun juga bisa kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu, ya. Tapi kita perlu banyak belajar, ya. Minta supaya tidak ditipu yang kedua kali, saudara. Tetapi kita tidak hanya
bahaya ya, menghadapi bahaya penipuan di sekeliling kita. Tapi yang lebih repot lagi adalah justru kita ini adalah pelakunya. Ya, saudara. Jadi bukan jaminan bahwa ini rajin gereja nih. Ya kalau pasti ya jujur lah. Nah hari-hari itu kalau perusahaan cari orang jujur sekali, saudara. Kan persyaratan integritas itu kan sebetulnya utama ya. Kalau skill kita bisa belajar, kita bisa latih, tapi kalau integritas susah, saudara. Kecuali dia bertobat lahir baru, saudara. Ya itu pun juga kalau kita bisa lahir baru, tentunya di dalam hati kita tidak ada satu niat pun untuk kita menjadi penipu. Ya. Tetapi faktanya ya tadi karena hatinya palsu, tidak asli, ya. Maka dia kemudian menipu banyak orang. Lalu yang ketiga, ya. Tuhan yang mendidik hati, yang menguji batin, memberi balasan, saudara. Nah ini yang paling berat. Ya, kalau hati kita terbuka di hadapan Tuhan, kemudian hati kita diuji apakah asli atau tidak, punya nilai atau tidak. Tetapi yang ketiga ini, saudara, jangan main-main dengan Tuhan kita. Kalau kita menipu orang, ada yang namanya hukum tuai, saudara. Nah, kata memberi balasan ini, reward atau natan, itu artinya mengatur. Nah, berbicara tentang penghakiman Allah dan penghakiman Allah di sini, balasan yang ini ya itu berdasarkan pada etika dan moral. Hukum-hukum Tuhan itu semuanya berbicara tentang moral dalam keselamatan, etika bagaimana kita berperilaku. Ya. Ingat bahwa Tuhan itu adil. Ya. Tuhan itu adil. Karena dikatakan di sini balasan diberikan kepada setiap orang tidak pandang bulu, ya setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya. Jadi itu satunya faktor sebetulnya kalau dirinci kenapa orang bisa menipu, artinya itu karena uang. Ya, ada orang yang mencuri karena desakan ekonomi, karena kebutuhan, macam-macam, saudara. Kita juga baru menghadapi kasus ini, saudara. Jadi karyawan baru gabung sudah melakukan satu tindakan penipuan, saudara. Dan sanksinya yaitu tegas, saudara, di kantor ya. Jadi sudah saya dengan tidak hormat. Nah, cari karyawan yang jujur itu susah. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau anak-anak Tuhan juga menjadi bekerja di marketplace, kalau di dunia pekerjaan ataupun bahkan di pelayanan, itu perlu yang namanya hati yang bersih, ya, hati yang memiliki integritas yang tinggi, saudara. Nah, ayat berikutnya Galatia 6 ayat 8, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini adalah hukum Tuhan yang diberlakukan untuk bumi, saudara. Bumi yang kita tinggali. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Jadi kalau kita menabur yang ditabur orang itu juga yang dituai. Jadi kalau kita menabur penipuan, kita menipu, mengakali orang lain, maka cuman masalah waktu kita akan menuai juga apa yang ditabur itu. Maka kita pun juga akan ditipu orang. Ada hukum tabur balasan yang setimpal tadi, ya. Jeremia 17:10, saudara. Jadi saudara, mari kita jaga hati kita dari kelicikan manusia. Mari kita ingat, kita bersihkan dari sifat orang memanipulasi orang dari apapun, saudara. Kuncinya adalah mengizinkan Roh Kudus mengingatkan kita
Hari ini kita diingatkan, saudara. Hari ini kita bercermin apakah hati kita licik, saudara. Dan mari kita izinkan Roh Kudus untuk membersihkan kita dari semua bentuk kelicikan manusia. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak bisa ditipu. Dia mengetahui hati kita sampai kedalaman, sampai akar-akarnya. Tuhan tidak ada menembus hati kita, tetapi Tuhan juga memeriksa apakah hati kita punya kualitas, punya nilai di hadapannya. Dan tidak ada yang bisa ditutupi dari dia. Ya, jangan jadi penipu, saudara. Kiranya renungan pagi ini menjadi berkat kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jamino, pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Satu nasihat yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena dari 3 tadi yang kita pelajari poinnya dari Yeremia yang ke 17 ayat 10 tadi, 3 poin itu saya sempat berpikir, wow, Tuhan bukan hanya menyelidiki, memperhatikan kita gitu ya, tetapi Tuhan juga akan mengatakan, anakku ayo, kamu pasti bisa gitu ya, pasti bisa, hatimu pasti bisa dijaga gitu, dan kita akan mendapatkan reward gitu loh. Wah, luar biasa ya, Tuhan kita memberikan upah kepada kita. Makanya teman-teman, ayo kita bersama-sama dengan Jum Sema Adonai ini, kita saling bersaudara ya. Saya senang sekali ada hamba Tuhan Ibu Debbie Henanusa ya, ada saudari dari Ibu Yani Susanto dari Bandung ya, baru naik. Ibu Elis masuk lagi. Wah, ada Pak Edi semua, ada Pusara dari Florida, ada Ibu Cornelia dari Pulau Komodo gitu ya. Ada Pak Budi dari Jakarta, semuanya kita berkumpul nih. Saya nggak bisa sebut namanya. Ibu Ria yang dari Itali, nah Ibu Ria juga, wah luar biasa. Pak Daniel Simon yang dari Amerika juga, nah luar biasa. Kita dengan persekutuan yang indah seperti pagi hari waktu Indonesia ini, kita sama-sama saling menopang untuk menjaga hati kita untuk tidak licik ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa. Saya akan memimpin doanya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Bapa, Engkau menyelidiki hati kami. Engkau memeriksa kami ya Bapa. Bahkan Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa, kalau Engkau Tuhan yang begitu setia menguji batin kami, apa kami betul-betul bersih, memiliki hati yang baik, hati yang bersih Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami tidak mau memiliki hati yang licik. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau Tuhan menjaga hati kami. Kami tahu Bapa, pertolongan-Mu selalu ada. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menerangi pikiran kami. Bapa, tolong ya Bapa, agar hati kami dipelihara oleh kasih anugerah-Mu. Berkati Pak Jamino yang telah menyampaikan renungan pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur hamba-Mu mempersiapkan tema ini. Biarlah Tuhan untuk tema-tema ke depannya pada bulan Maret nanti Tuhan. Tuhan mempersiapkannya juga melalui hamba-Mu ini. Berbicara kepada kami Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran. Berkati keluarganya, istri anak-anaknya, bahkan pekerjaannya, pelayanannya di tempat lain. Tuhan, hamba serahkan Pak Widi dalam tangan kasih-Mu. Hamba percaya Tuhan urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini. Kesehatan akan melingkupi hamba-Mu ini.
perlindungan-Mu Tuhan akan melingkupi hamba-Mu ini Tuhan. Bapa, biarlah dia terus Tuhan bisa memimpin Tuhan di dalam pekerjaannya sebagai direktur utama Tuhan. Biarlah terus melalui jabatan yang Engkau berikan di dalam pekerjaannya Tuhan. Terus Tuhan Engkau pakai ya Bapa. Begitu banyak kesaksian Tuhan. Dia bisa memberikan satu berbagi kasih dan sehingga teman-teman di dalam pekerjaan boleh merasakan bahwa hadirat Tuhan ada. Tuhan terus kami mempersilakan Engkau terus Tuhan yang menopang Pak Jamino biar Engkau memberkati dia senantiasa. Bapa, saat ini Bapa, kami terus Tuhan akan mengikuti pujian yang kedua yang akan dinyanyikan oleh Pak Frans Bapa. Sebelum kami mengakhirinya, biarlah di saat kami mendengarkan pujian bahwa Tuhan memimpin tiap langkah kami ya Bapa, dan kami meresponi kembali apa yang Engkau telah renungkan kepada kami, yang Engkau berikan kepada kami, biar semakin termeterai di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan pujian yang kedua dari Pak Frans, Setiap Langkahku. Dipersilakan Pak. Langkahku dia memimpin selama dunia aku tetap melangkah tiap langkah upaya yang Tuhan ini kekuatan dalam
Amin. Puji nama Tuhan, tiap langkahku Tuhan yang pimpin. Baik Bapak Ibu, malam hari ini di Jum Sema Adonai kita akan ada pelajaran firman Tuhan yang akan diadakan untuk setiap hari Jumat dan Sabtu. Ada 2 kali pertemuan, jam 19 WIB dan jam 21 WIB. Tetap bersama kami dan besok kita akan renungan pagi bersama-sama lagi sebab renungan pagi dan pelajaran firman Tuhan ada setiap hari Senin sampai hari Sabtu, dan hari Minggu kita mengadakan ibadah online. Dan untuk minggu besok ada acara spesial yaitu Bible Study yang akan dibawakan oleh Ibu Alida Nur ya. Nah, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu terus bersama-sama kami doakan pelayanan ini. Kalau Bapak Ibu mau mengambil bagian di dalam pelayanan di Sema Adonai, boleh menghubungi saya. Mari kita melayani bersama-sama di Jum Sema Adonai ini. Sebelum kita berpisah, kita akan menerima berkat yang dilepaskan oleh Pak Jamino. Dipersilakan Pak. Bu Eni. Terima kasih. Mari saudara kita akan akhiri dengan menerima. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau meteraikan firman itu dalam hati kami, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh merasakan kebaikan Tuhan, pemulihan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan dalam gumulan, kiranya tangan-Mu Tuhan menolong, memberkati anak-anak-Mu Tuhan di dalam setiap aktivitas mereka. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Kami percaya bahwa masa depan yang cerah, yang penuh harapan tersedia bagi kami yang sungguh berharap kepadamu Tuhan. Engkau menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya Tuhan. Terima kasih atas setiap renungan pagi yang kami terima dari hamba-hamba-Mu. Kiranya setiap kami boleh mendapat berkat yang terbaik. Mari saudara kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah kita. Tuhan Yesus memberkati segala usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati pelayanan-Mu. Tuhan memberkati keluarga saudara. Terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang dan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jamino atas pelayanannya dan selamat bekerja ya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, jangan kemana-mana. Setelah
acara renungan ini kita sesama anak Tuhan akan beramah-tamah, dan sampai ketemu buat teman-teman yang di live streaming. Tuhan Yesus memberkati.